dan Selen terkejut dan tidak menyangka apa yang terjadi di depan mata. Mereka sungguh tidak terduga. Gadis tersebut tertunduk dan meminta maaf kepada Jang Renim atas perbuatannya dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Mereka berdua pun berjalan bersama di sekitar istana sambil ngobrol santai. Jang Renim pun memuji gadis itu dan dia bilang dedikasi seperti akan berguna untuk masa depanmu, ucapnya dengan bangga. Kemudian gadis tersebut berterima kasih kepada Jang Renim. Jang Renim pun penasaran dan menanyakan nama gadis itu tersebut, ucapnya. Kemudian gadis tersebut memperkenalkan dirinya, "Nama saya Selen," kata gadis itu. Jang Renim spontan mengucapkan anggrek yang mekar di musim dingin. "Ya," ungkapnya, "kau cantik," sambil tersipu malu, kata Jang Renim. Jang Renim pun tersipu malu. Saat selesai mengucapkan kalimat itu jantungnya pun berdetak kencang. Jang Renim dan Selen terkejut dan tidak menyangka apa yang terjadi di depan mata. Mereka sungguh tidak terduga. Ada pemuda yang berkelahi dengan babi hutan, kata pemuda tersebut. "Dasar kecil," kepada babi hutan dengan nada yang agak kesal. Pemuda tersebut sontak bersemangat karena telah lama tidak bertemu rival sejatinya, ucapnya kepada babi hutan yang ada di depannya. Kata pemuda tersebut kepada babi hutan, "Jadi kau berjuang untuk hidup ya?" Sambil melihat ke arah babi hutan yang penuh bersimbah darah. "Aku di sini di ujung hidup dan mati." Seakan-akan dia telah siap mengerahkan semua kemampuan yang dia punya untuk melawan babi hutan tersebut. Babi hutan tersebut berlari ke arah pemuda tersebut dengan marah karena telah mengganggu ketenangan dia. Pemuda tersebut terkena serudukan babi hutan tersebut, namun berhasil ditangkis. Kata pemuda tersebut, "Ayo kita bertarung habis-habisan antara aku dan kamu," ucapnya. Pemuda tersebut masih tegak berdiri dan masih ada tenaga buat melawan babi hutan tersebut. Dia mulai menikmati pertarungan tersebut. Jang Renim dan Selen tampak kebingungan dan tidak menyangka apa yang telah terjadi di hadapan mata mereka. Akhirnya babi hutan tersebut tersungkur dan terjatuh, dan pemuda tersebut yang memenangkan pertarungan tersebut. Ucap pemuda tersebut sehabis mengalahkan babi hutan tersebut, "Kamu lawan yang tangguh," sambil mengelus keringat yang ada di kepalanya. Babi hutan tersebut kemudian dipindah ke tempat lain untuk dijadikan makanan atas kemenangan besar dia. Pemuda itu ketika selesai mengalahkan babi hutan tersebut tidak sengaja melihat Jang Renim dan Selen. Kata pemuda tersebut, "Senang bertemu dengan Anda, pemimpin prajurit busur merah Jang Renim." "Wah," ucap pemuda tersebut dengan ekspresi terkejut. Kemudian dia meminta maaf karena penampilannya begitu kotor sesudah mengalahkan babi hutan itu. Sambil membungkuk kepada Jang Renim dan Selen, pemuda itu pun berkata, "Aku agak babak belur saat berburu babi hutan yang menyelinap ke istana atas perintah Elder Baeksen," ucapnya sambil tersenyum kecil. Jang Renim pun menerima permintaan maaf itu dengan mengucapkan, "Begitu ya," sambil bernafas lega. Kata pemuda tersebut, "Aku seharusnya menunjukkan lebih banyak rasa hormat, tapi aku sekarang berantakan," ucapnya sambil menawarkan, "Ya, silakan lanjut," kepada Jang Renim dan Selen. Dia pun pergi dengan senyum yang tidak biasa dan berkata, "Aku akan simpan rahasia bahwa kalian berdua berbincang secara pribadi. Jangan khawatir," ucapnya sambil mengacungkan jempol. Jang Renim dan Selen tersipu malu dan salah tingkah. Mereka berkata, "Bukan begitu, kamu salah paham," kata mereka. Pemuda tersebut langsung pergi sambil bilang, "Baiklah, aku pergi dulu. Nikmati ya obrolan kalian berdua. Dadah." Jang Renim dan Selen pun ditinggal berdua lagi di tempat tersebut. "Sudah musim gugur ya,"
kata pemuda yang berhasil membunuh babi hutan ini. Aku hanya melihat sekolah, tapi mereka berdua cocok. Sebagai pasangan, ucap pemuda tersebut. Dia menganggap pemimpin genre Nimbusur Merah dan heroin Seolan sangat luar biasa bisa bertemu mereka, ucapnya. Seolan tidak lama itu akhirnya naik menjadi heavenly. Maiden, penguasa istana, dengan aura yang memulai dan kecantikan dia sangat cocok sekali. Pemuda tersebut berpikir sebagai pria pun aku harus mengakui dia benar-benar tampan, tapi entah kenapa dia jadi pangeran dua, kata pemuda itu. Dia pun berpendapat, ya, dengan pangeran mahkota sebagai pameran utama, apa yang bisa dilakukan? Ujarnya, sudah 10 tahun sejak aku menemukan diriku terjebak dalam dunia novel, setengah terbaca dari kehidupan masa lalu. Kata dia, kata hati pemuda tersebut, Seolan. Nuna, terima kasih sudah berpura-pura tidak menyadarinya. Pemuda tersebut pun memberitahu nama aslinya. Aku Seol Taepyeong, yang bahkan tidak ada di cerita aslinya, sambil berkata, dalam dan kebingungan. Seol Taepyeong mempersiapkan dirinya untuk memulai kehidupan barunya di istana itu bersama mereka yang dari dunia ini. Seol Taepyeong telah bereinkarnasi sebagai adik heroin dalam cerita novel tersebut, alias dunia ini. Terdapat banyak istana yang menampung bangsa Cheongdo, bangsa besar yang mendominasi dunia. Istana Cheongdo-gung adalah latar tempat Song of the Celestial Dragon, berisikan semua romansa yang dapat kau bayangkan dalam sebuah kisah cinta. Terdapat sebuah gadis cantik dan pria tampan sedang berduaan di bawah pohon daun merah. Pasangan tersebut melihat Seol Taepyeong mengeret babi hutan di jalan itu. Sambil terheran-heran melihat itu. Gak ada hubungannya denganku sama sekali, kata Seol Taepyeong sambil mengeret babi hutan yang mati itu. Babi hutan tersebut ditaruh di teras untuk dibersihkan. Aku dilempar ke sini di usia 20-an akhir. Dan ini sudah 10 tahun terakhir, ucap Seol Taepyeong sambil menaruh babi hutan itu. Kata Seol Taepyeong, dia terlalu sibuk menyelesaikan diri daripada berpikir tentang romansa dan hal-hal lain. Pria tua tersebut menghampiri Seol Taepyeong yang penuh dengan darah dan menanyakan, apa yang terjadi? Apa kamu terluka? Kata dia dengan panik. Seol Taepyeong pun menjelaskan apa yang terjadi. Dia berkata telah membersihkan babi hutan yang ada di sekitar istana. Dia meminta pria tua itu melapor untuknya. Seol Taepyeong bertanya dengan nada pelan, omong-omong tentang apa yang aku bicarakan kemarin. Dan pria tua tersebut menjawab, aku sudah menyuruh orang untuk mempersiapkan untukmu. Kata Seol Taepyeong, aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Terima kasih, tetua Naegam, kata tetua Naegam. Oh, baiklah kalau begitu. Tetua Naegam menyuruh Seol Taepyeong untuk membersihkan diri dan kemudian istirahat, ucap tetua Naegam yang agak khawatir tentang Seol Taepyeong yang bersimbah darah. Seol Taepyeong berkata dia ditempatkan di Baekseongung Istana Whiteside, tempat di mana Dawis yang menangani masalah spiritual di istana tinggal dan para Dawis disebut Baesin White Sage. Seol Taepyeong bekerja sebagai petugas bela diri yang membantu tetua Baekson untuk memenuhi kebutuhannya. Seol Taepyeong pun berkata sejujurnya itu adalah pekerjaan yang mudah dengan gaji yang tinggi. Tanpa disadari, tiba-tiba ada seseorang di dekat Seol Taepyeong yang berdiri. Seol Taepyeong pun merasakan ada yang janggal dan gemetar ketakutan karena ada seseorang di belakangnya. Seol Taepyeong pun berkata, bukankah aku satu-satunya orang yang dijadwalkan di dapur hari ini? Ternyata seseorang tersebut ada, Seolan yang menghampiri Seol Taepyeong yang sedang bekerja. Seolan pun memanggilnya. Dia berkata, Seol Taepyeong, apakah kau ada di sini? Ucapnya. Seol Taepyeong menghela napas, ternyata Nuna yang menghampiri dia. Seolan pun berkata, ini aku, apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Apa kau tidak apa-apa? Kau tidak terluka? Seol Taepyeong pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Seol Taepyeong bertanya,
Bukankah akan berisiko jika pelayan selir ketahuan berkeliling di sekitar istana? Bagaimana jika ketahuan? Seolan pun dengan tegas memberitahu bahwa adikku kecilku terluka. Tentu saja aku harus menjenguknya, tapi kau harus berhati-hati. Kau tahu betapa ketatnya hukum di istana, kata Seol Taepyung sambil diobatin Seolan. Seolan pun memberitahu Taepyung sambil berkeringat dingin. Dia bilang bahwa aku sedang menjalankan tugas. Seol Taepyung pun berkata dalam hati sejujurnya, aku kira kau akan menjadi karakter utama dalam romans fantasi. Kau harus punya keberanian seperti ini. Seolan pun bertanya, apa ini sakit? Sehabis diobatin Seol, Taepyung pun diam. Pada gambar tersebut ada sebuah klan yang terbakar. Habis klan tersebut adalah klan Hwayongsop. Klan tempat aku berasal telah dimusnahkan. Karena klan yang dulu dicurigai adanya pengkhianatan, makanya klan tersebut segera dimusnahkan. Kejadian yang mengerikan menimpa Seolan yang berumur 7 tahun ketika dia menyaksikan anggota klan kita dieksekusi. Seolan dan Taepyung pun terpaksa harus mengemis di jalanan Hwangdo hanya untuk bertahan hidup. Dia dan Taepyung seperti itu selama beberapa tahun lamanya.